Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamie Sutiani, mahasiswi UIN Rade Intan Lampung dengan nomor pokok mahasiswa 1911100321, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dari kelas G semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Filsafat Pendidikan Islam dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Andre Tiono Kurniawan MPDI. Baiklah, yang pertama yaitu Sejarah Perkembangan Filsafat Pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam diperkirakan berkembang sejalan dengan latar belakang sejarah perkembangan agama Islam. Seperti diketahui, penyebaran agama Islam berawal dari Mekah, kota kelahiran Rasulullah SAW. Namun, Islam baru membangun dirinya sebagai peradaban yang lengkap di periode Madinah. Sebagai ibu kota, Madinah berperan sebagai pusat peradaban baru yang didasarkan pada konsep ajaran agama Islam. Disinilah Rasulullah dan para sahabat membuktikan manusia zamannya bahwa Islam sebagai agama yang mampu dan berhasil menata negara atas dasar ajaran agama Islam, dalam bentuk komunitas yang disebut dengan ummah. Di periode kehidupan Rasulullah SAW ini, tampaknya dimulai terbentuk pemikiran pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis secara murni. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan berbentuk pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diteladani oleh masyarakat dari perilaku kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pemikiran filsafat pendidikan Islam pada periode awal ini terfokus pada upaya pengaplikasi nilai-nilai akhlak mulia dalam kehidupan dengan menjadikan peri kehidupan Rasulullah SAW sebagai rujukan teladan langsung. Dengan kata lain, orientasi pemikiran filsafat pendidikan Islam ketika itu adalah bagaimana memenuhi tuntutan hidup berperilaku yang Islami. Di sini terlihat pemikiran filsafat pendidikan Islam belum tercemar oleh unsur luar. Materi yang kedua yaitu Sejarah Pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Yang pertama, masa penjajahan Belanda. Awal mula bangsa Belanda datang ke Nusantara hanya untuk tujuan berdagang. Tetapi karena kekayaan alam Nusantara yang sangat banyak, maka tujuan utama tadi berubah untuk menguasai wilayah Nusantara dan menanamkan pengaruh di Nusantara, sekaligus dengan mengembangkan pahamnya yang terkenal dengan semboyan 3G, yaitu glory, kemenangan dan kekuasaan, gold, emas atau kekayaan bangsa Indonesia, dan gospel, upaya salibisasi terhadap umat Islam di Indonesia. Yang kedua, masa penjajahan Jepang. Rama Yulis mengatakan bahwa sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak pendidikan lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk berkembang. Antara lain yaitu madrasah. Awal pendudukan Jepang, madrasah berkembang dengan cepat, terutama dari segi kuantitas. Hal ini dapat dilihat terutama di daerah Sumatera yang terkenal dengan madrasah awaliyahnya, yang diilhami oleh Majelis Ulama Tinggi. Yang kedua, pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri diisi dengan pembelajaran budi pekerti. Hal ini memberi kesempatan kepada guru agama Islam untuk mengisinya dengan ajaran agama. Dan di dalam pendidikan agama tersebut juga dimasukkan ajaran tentang jihad melawan penjajah. Yang ketiga yaitu perguruan tinggi Islam. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasyim dan Kiai Haji Muzakkar dan Bung Hatta. Walaupun Jepang berusaha mendekati umat Islam dengan memberikan kebebasan dalam beragama dan dalam mengembangkan pendidikan, namun para ulama tidak akan tunduk kepada pemerintahan Jepang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian saya ucapkan mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.